Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rino Anggara SPD, mahasiswa PPG Guru periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2598026760. Pada hari ini Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Dan ini adalah bukti riwayat pendaftaran saya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah, seger? Ceria hari ini? Masya Allah, luar biasa. Baik, jadi begini, pada kesempatan kali ini itu kita akan mencoba membahas, bukan mencoba, lebih kepada bab kita sekarang menekankan ke perubahan sosial. Ada yang tahu perubahan sosial? Waduh, nggak ada yang tahu kan? Nah, nanti kita akan masuk di mata pelajaran perubahan sosial ini. Jadi, kawan-kawan semuanya atau adik-adik semuanya, adik-adik semuanya, kita akan membahas tentang perubahan sosial. Sebelum kita membahas perubahan sosial, Bapak pengen absen dulu ya. Kalau misalnya di sini siapa aja yang tidak hadir, itu tolong jangan angkat tangannya. Ya, soalnya nggak ada orangnya, ya kan? Oke. Sebelum kita mulai ke materi, Bapak akan absen kalian terlebih dahulu. Oh iya, ini dia Adelia. Nah, Adelia Zahra hadir. Amelia Dwi Andini, Anissa Dia Sahira, Dila Aini Putri, Fatir, Fuad Zaini ada? Wah, bagus Fuad Zaini. Kesia udah berapa minggu ini ya dia nggak masuk ya? Nanti kita coba datengin rumahnya ya, untuk apa namanya, ngejenguk gitu. Katanya dengar-dengar Kesia ini sakit, lumayan parah sih sakitnya itu. Sakitnya apa ya, dia lebih ke arah tipes kayaknya ya. Kesia sakit. Kelvin, wih, Kelvin ada nih, Kelvin, mantap. Lutfiana Ulfa, iya. M Anwar, M Fauji, ada. M Rizky, Nur Arifin, kemana lagi dia? Aduh, 2 kali ini nggak ada nih dia. Rohanul, Rohanul. Siti Mulyani, Sepia, ada. Siva, Widi Ajah ini namanya kayaknya nih. Revan, kemana tuh anak? Nggak ada mulu. Aduh, ampun dah, Revan. Avianto,
Avianto ada, sip. Nah, baik. Jadi sebelum kita masuk ke salah satu pembahasan kita, yaitu tentang perubahan sosial. Bapak pengen tahu, menurut kalian perubahan sosial itu apa sih? Ada yang tahu perubahan sosial? Arti perubahan, Widi apa Wid? Arti perubahan Wid? Arti perubahan apa Wid? Hah? Wah ini dia, Widi nggak tahu. Arti perubahan Nisa apa? Nggak tahu juga? Oke. Perubahan itu apa sih? Ini nggak apa-apa. Hah? Ya, apa sih itu perubahan sosial? Perubahan pada lembaga-lembaga kemusyawaratan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Oke, jadi perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dari secara kelembagaan ataupun secara ekonomi dan sosial budaya. Oke, nah sebelum kita masuk ke tugas-tugas kalian nanti, itu kenapa Bapak buat kelompok seperti ini, karena nanti ada beberapa tugas kelompok yang akan kalian kerjakan. Bapak lebih senang kita belajar itu adalah seperti ini nih, ya. Nanti di pertemuan IPS selanjutnya, kalau bisa kalian tuh duduk udah seperti ini semua ya. Karena memang kalau di IPS itu lebih mengkedepankan berkelompok. Makanya IPS itu namanya apa? Ilmu pengetahuan sosial. Sosial itu siapa? Ayo, sosial itu adalah manusia yang saling berkumpul. Nah, itu arti dari kata sosial. Oke, sebelum kita masuk lagi, Bapak pengen tahu nih. Tadi kan udah tahu nih perubahan ya. Ada perubahan sosial itu adalah perubahan dari segi kelembagaan, budaya, ekonomi maupun politik. Nah, itu berubah semua. Kalian ngerasain nggak sih? Dulu kalian itu kalau mau jajan harus ke warung. Ya kan? Ngerasain nggak? Ya. Sekarang kalian kalau jajan itu tinggal buka HP. Siapa di sini yang belanja pakai Shopee? Ada. Kalau mesen-mesen COD barang gitu, ada yang mesen pakai Gojek? Ada yang pernah naik Gojek nggak? Hah? Nggak ada. Waduh, di sini emang susah angkutan umum ya. Nah, berarti kalau susah angkutan umum, di sini belum terjadi yang namanya perubahan sosial. Kalau kita lihat yang kayak di kota nih, di kota itu semua masyarakatnya sudah menggunakan aplikasi Gojek online. Belanja harus di Shopee. Udah kagak harus ke warung. Mereka tinggal tiduran aja sudah bisa beli, belanja ya kan. Apa sih perubahan sosial lebih dalamnya? Ini bisa ditambahkan lagi di tulisan kalian ya sebelum ke tugas. Nah, perubahan sosial menurut para ahli, Kingsley Davis, itu menurut beliau, Kingsley Davis ini adalah salah satu tokoh sosiologi. Dia itu di sosiologi itu terkenal yang namanya teori mazhab Frankfurt. Nah, dia ini adalah salah satu ilmuwan yang bermazhab Frankfurt di sosiologi namanya. Mazhab Frankfurt ini mengibaratkan atau mengisahkan tentang perubahan sosial, tentang konflik, tentang perubahan ekonomi. Itu semuanya dibahas oleh Kingsley Davis ini. Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. Pernah nggak sih kalian berpikir bahwa kebudayaan di Indonesia itu sudah berubah? Bener nggak? Bener nggak sih? Nah, sekarang nih, Bapak pengen nanya,
perubahan yang benar-benar kerasa di masyarakat kalian itu apa, Siti? Anak-anak kecil zaman sekarang tuh lebih suka apa sih? Nah, tadi apa? Anak-anak kecil nih sekarang lebih seneng apa? Main handphone. Betul sekali. Dulu anak-anak kecil seneng yang namanya main Dan bersama teman di lapangan. betul. Dulu kita kalau ketemu ya selalu bermain bersama teman-teman di lapangan. Sekarang kalau kita main nih ya, kalau kita main itu harus yang namanya lewat HP. Apa sih yang kalian mainin kalau lewat HP, Anwar? Game, Pak. Nah, itu dia. Sekarang game aja itu bisa menggunakan handphone. Dulu kita kalau mau mainan harus ke lapangan. Sekarang kan lagi musim layangan ya. Di kampung kalian tuh banyak nggak yang main layangan? Banyak. Banyak nggak yang main HP kalau malam? Sering kan? Makanya disitulah ada efek yang namanya perubahan sosial. Nah, kalau ada sih dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari perubahan sosial tuh apa sih? Yang kamu rasakan, Mel? Yang kamu rasakan apa, Ki? Masa nggak ngerasain sih perubahan sosial? Yang kamu rasakan apa, Vi? Nggak tahu. Nah, berarti ini belum tahu ya dampak-dampaknya ya. Nah, nanti kita akan bahas beberapa dampak dan detailnya akibat. Dampak itu apa sih? Akibat dari perubahan sosial. Nah, ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau dampak negatif itu dampak yang buruk. Contohnya, dulu masyarakat pada rajin. Sekarang lebih malas. Apa malesnya? Apa-apa serba teknologi. Dulu masyarakat lebih seneng yang namanya baca buku. Sekarang masyarakat lebih seneng yang namanya baca. Jadi lebih baca WhatsApp kan? Apalagi kalau misalkan cewek yang WhatsApp, berjam-jam kalian, ya kan? Nah, si ini nih WA gua nih, WA gua gitu kan. Kenapa sih itu tuh juga WA gua tuh? Nah, itu adalah akibat dari dampak perubahan sosial yang negatif. Good. Oke, kalau pengen mengetahui lagi apa itu perubahan sosial, ini boleh dicatat oleh kalian, yaitu berikut beberapa karakteristik. Nih, jika terjadi dalam suatu wilayah adanya perubahan sosial, karakteristiknya ini, yaitu yang pertama, tidak ada masyarakat yang berkembangnya berhenti. Masyarakat itu secara global dia selalu berkembang. Ada nggak sih masyarakat yang nggak berkembang? Ada nggak? Ada. Contohnya? Ayo, contohnya apa? Kelompok sini. Oke, nggak ada yang tahu? Contohnya apa masyarakat yang nggak pernah berkembang? Contohnya? Contohnya adalah satu, masyarakat yang nggak pernah berkembang adalah masyarakat yang memiliki adat tertutup. Contohnya apa? Suku Baduy. Dari dulu sampai sekarang, suku Baduy kalau kemana-mana harus jalan kaki. Dia anti adanya perkembangan teknologi. Nah, disitulah akibat terjadinya beberapa dampak perubahan dan tidak ada yang namanya perubahan dalam masyarakat tersebut.
Baik, perubahan itu bisa terjadi pertama adanya perkembangan teknologi, adanya perkembangan bukan perkembangan peperangan, tapi lebih kepada adanya peperangan, adanya wabah penyakit. Wabah penyakit itu contohnya kayak apa sih? Apa tadi apa? Contohnya? COVID. Wah, good. Betul sekali kata Oji. Karena zaman kemarin ya, tahun kemarin ya kalau nggak salah ya, 2020 sampai 2022, ya kan? Dari 2019 sampai 2021, dari 2019 sampai 2021 itu terjadi yang namanya wabah penyakit, yaitu COVID-19. Awal mulanya itu penyakit tuh ada di negara Cina, nyebar ke negara Indonesia. Itu apa sih penyebab COVID-19 tuh oleh apa sih, Nis? Virus. Good, betul sekali. COVID-19 itu terjadi oleh virus. Nah, waktu pas COVID, kalian ngerasain gak sih adanya perubahan sosial? Dila. Ada. Apa? Nggak boleh keluar rumah. Wah, good. Kita nggak boleh keluar rumah. Bayangkan tuh, bete-nya parah kan? Waduh, kalau udah di dalam tuh ya, ampun dah, kita kagak ngapa-ngapain. Yang ada tiduran aja. Ini jangan-jangan waktu pas COVID kalian makin mekarnya perut kali ya. Ini bapak nih gendut nih. ya, jadi waktu pas COVID kita itu nggak boleh yang namanya kemana-mana. Ada lagi nggak selain kita nggak boleh kemana-mana? Perubahannya tuh dari mana sih? Ada yang tahu? Coba berpikir. Apa sih perubahannya? Selain kita nggak boleh keluar. Harus pakai masker. Apa? Harus pakai masker. Harus pakai masker kemana-mana. Jadi kesannya walaupun kalian sehat, kalian dianggap punya penyakit. Karena kenapa? Bukan berarti dianggap punya penyakit, tapi lebih kepada agar tidak menular. Terus ada lagi, ada banyak penyebabnya. Yang keempat, penyebabnya apa? Nol, apa nol? Nggak tahu. Aduh, berarti ini COVID tidurmu ya jangan nih ya. Kalau ini nih Fuad apaan? Nggak tahu. Aduh, ampun nih pada tidur semua waktu COVID kayaknya nih ada. Ada lagi, waktu COVID itu ada nggak sih yang meninggal? Nah, berarti yang berubah itu apanya? Ayo, yang berubah itu apanya? Ada yang tahu? Apa sih yang berubahnya itu apanya sih? Alam. Alam pasti berubah. Nggak ada COVID pun alam pasti berubah. Apanya sih yang berubah? Populasi. Ada yang tahu populasi nggak? Populasi manusia. Apa sih arti populasi? Apa sih arti populasi? Waduh, arti populasi adalah jumlah Manusia. kelompok manusia. Berubah nggak kira-kira? Berubah. Tetangga kamu ada nggak yang meninggal waktu COVID? Ada nggak? Di komplek Bapak ada yang meninggal waktu gara-gara COVID. Nah, itu berubah nggak jumlahnya? Berubah. Itu termasuk ke dalam perubahan Kalau dari ekonomi berubah nggak? Dari ekonomi ada yang berubah nggak?
Dari ekonomi ada yang berubah nggak? Apa yang berubah? Hah? Tadi tuh bagus tuh jawabannya. Yang nggak berubah tuh apa namanya? Belum. Nggak kerja. Betul. Banyak angka pengangguran. Termasuk Bapak dulu kena angka pengangguran. Waktu COVID itu 2019 sampai ke 2021 itu Bapak nggak ngajar sama sekali. Luar biasa. Akhirnya apa coba? Pendapatan minim. Ya kan? Udah gitu banyak pengurangan pegawai di perusahaan-perusahaan atau di sekolah-sekolah. Gara-gara pertama kalian nggak masuk belajarnya di rumah. Coba jujur deh, Bapak mau nanya. Ketika ada COVID, kalian benar-benar belajar nggak? Tuh, ketebak kan? Ketebak. Pasti waktu COVID, kalian lebih banyak betul kan? Akhirnya berubah nggak sistem pemikiran remaja zaman sekarang? Berubah nggak? Berubah. Yang harusnya kalian bisa cerdas, bisa pinter, bisa luar biasa pemikiran kalian, ya, itu akhirnya berubah drastis. Ketika kalian masuk, kalian belajar dari awal lagi, dari nol lagi, betul, ya kan? Nah, itulah akhirnya kata beliau nih, King Davis, menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan budaya. Budaya bisa. Apa efek dari budaya? Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabungkan menjadi perubahan sosial budaya. Ada yang dari budaya, ada yang tadi dari sosial. Sosial itu apa aja? Efek pertama, terjadinya COVID-19. Nah, itu bisa berubah. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan itu juga bisa berubah. Perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Terus faktor internnya yaitu perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual. Dia tuh nggak bisa dikaitkan dengan agama. Gitu. Oke? Paham sampai sini? Oke. Nah, kalau memang udah tahu terjadi perubahan sosial budaya, nah, nanti kita akan masuk ke sini. Sebelum itu, tugas kelompok kalian mengenai perubahan sosial budaya, Bapak pengen nyetel ini nih. Ya. Ini kita nonton sampai Perang Dunia Kedua. Ini adalah sejarah. Pada suatu pagi yang dingin di bulan September tahun 1945, Lihatin. langit di atas negara Polandia dipenuhi dengan suara debur pesawat tempur Jerman. Ini buat tugas kelompok kalian. Kilatan cahaya dari medan dan rentetan peluru mesin yang menghujam kota-kota. 3. Nanti ambil straplesnya di TU ya. Kita bikin artikel. Yang maju dengan cepat melibas jalan-jalan yang berbatu, sedangkan angkatan bersenjata Jerman langsung maju dengan disiplin tanpa celah. Dalam hitungan hari, Polandia yang malam jatuh ke dalam cengkraman kekuatan yang mengerikan. Begitulah awal dimulainya perang paling berdarah dalam sejarah manusia bernama Perang Dunia II. Sejak kali itu hingga dalam 6 tahun ke depan, ini adalah salah satu sejarah terjadinya Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan semua jenis perubahan tuh ada di situ. Perang Dunia I ya. segera berubah kembali menjadi abu dan peradaban manusia mencapai titik terendahnya. Nah kan, Kendati berubah kan dari peradabannya.
lahir tatanan dunia baru yang membentuk peradaban modern yang kita kenal hari ini. Sorry iklan, maklum YouTube ya. Aneh, sorry iklan. Agak iklan dulu dikit ya. Laper ngeliatnya ya, jadi waduh iklan lagi. Nah ini nih efek terjadi perubahan sosial, iya kan? Ini game-game yang kalian sukain dan sekalian mainkan ya. Sip. Nah ini dia. Kita lanjut. Tidak bisa dilepaskan dari tragedi kelam Perang Dunia I yang terjadi 2 dekade sebelumnya. Perang Dunia I yang berlangsung sejak tahun 1914 hingga 1918 dan seharusnya menjadi perang yang mengakhiri semua perang, justru menjadi semacam pengantar untuk perang yang jauh lebih brutal dan mengerikan. Perang Dunia I melibatkan negara-negara besar di Eropa dalam pertempuran darah yang luar biasa. Jutaan tentara tewas di medan perang parit yang brutal. Hanya saja ketika debu peperangan telah mengendap dan perjanjian damai telah disepakati, dunia bukannya menemukan perdamaian yang abadi, melainkan menemukan lebih bentuk perang berikutnya. Semuanya bermula dari perjanjian Versailles tahun 1919. Nih, ini nanti kalian buat tugas kelompoknya. Di ruangan besar yang dihadiri para diplomat dari seluruh dunia, delegasi Jerman tanpa duduk dalam diam. Sementara Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat yang memenangkan perang dan menjadi kekuatan besar dalam konferensi ini hendak menghancurkan Jerman sehancur-hancurnya. Prancis yang tanahnya hancur oleh perang menginginkan balas dendam dan ingin melemahkan Jerman selama-lamanya. Lalu Inggris memastikan Jerman tidak akan pernah lagi menjadi ancaman, tetapi juga tidak ingin sepenuhnya menghancurkan mereka. Sementara Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Woodrow Wilson lebih memilih pendekatan damai dengan 14 poin Wilson yang berisi konsep juga bangsa-bangsa dan perdamaian dunia. Namun pada akhirnya suara Prancis yang dominan benar-benar menghancurkan negara Jerman. Pada 28 Juni tahun 1919, delegasi Jerman dengan penuh rasa terpaksa menandatangani perjanjian Versailles yang berisi 440 pasal yang mengatur berbagai hukuman berat. Beberapa poin perjanjian itu adalah Jerman dipaksa mengakui dan menerima tanggung jawab penuh atas perang, yang kemudian dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi yang sangat besar. Jerman diwajibkan membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar emas atau sekitar ratusan miliar dolar saat ini, yang kemudian menghancurkan ekonomi Jerman dan menyebabkan inflasi yang sangat parah. Selain itu, militer Jerman juga dibatasi hanya 100.000 tentara tanpa angkatan udara, kapal perang besar atau tank yang membuatnya hampir tidak berdaya. Jerman juga harus kehilangan beberapa wilayah kekuasaannya dan harus diserahkan ke Perancis. Wilayah SAR ditempatkan di bawah administrasi Liga Bangsa-Bangsa. Polandia mendapatkan Prusia Barat, sehingga Jerman terpisah dari provinsi Prusia Timur oleh koridor Polandia. Akibatnya, Jerman kehilangan 13% wilayahnya dan sekitar 10% populasinya. Akibatnya, beban reparasi yang besar yang harus ditanggung oleh Jerman menyebabkan inflasi pada awal tahun 1920-an. Uang Jerman menjadi tidak berharga, rakyat menderita kelaparan, dan kepercayaan terhadap pemerintah merosot dengan tajam. Kala itu, harga roti yang pada tahun 1921 hanya 4 mark, pada tahun 1923 melonjak menjadi 200 miliar mark. Kondisi ini membuat warga Jerman harus membawa gerobak penuh kertas hanya untuk membeli bahan makanan sehari-hari. Tidak sedikit dari mereka yang membakar tumpukan uang hanya untuk sekedar menghangatkan diri. Tabungan seumur hidup orang-orang Jerman menjadi hancur dalam semalam. Bagi rakyat Jerman, perjanjian Versailles bukan hanya penghinaan, tetapi juga hukuman yang terlalu kejam. Ekonomi
ekonomi mereka menjadi hancur, harga diri mereka terinjak-injak, dan kemarahan mulai membara di